Oke, lihat saudara-saudara, saya akan bagi untuk kita sekalian dulu. Matius pasal 6 ayat 9, ini prinsip dasar dalam berdoa yang perlu saudara ketahui. Yang pertama, ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sekali lagi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kalimat Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kalimat ini menjelaskan Bapak Ibu bahwa doa itu harus diawali dengan terbangunnya hubungan yang khusus, terbangunnya hubungan yang spesial. Doa itu harus diawali dengan terbangunnya hubungan yang erat, yakni hubungan yang sangat pribadi, hubungan yang terbaik dengan Tuhan. Itulah yang pertama sekali yang harus dilakukan ketika kita hendak berdoa, atau ketika kita memulai doa. Jadi sekali lagi, doa, ketika kita mau berdoa, maka yang kita perlukan, yang kita harus perhatikan menurut Alkitab, doa itu harus diawali dengan membangun hubungan yang khusus, hubungan yang erat, hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Makanya menggunakan panggilan Bapa kami yang di sorga. Karenanya menggunakan, kita didorong untuk menyebut nama Tuhan itu Bapa kami yang di sorga. Tahukah Bapak Ibu bahwa sebutan Bapa itu adalah sebutan yang sangat spesial. Hanya orang-orang yang khusus, yang memiliki hubungan yang spesial, hubungan yang sangat erat, sangat dekatlah, yang boleh memanggil seseorang Bapa. Karenanya kalau seseorang belum percaya pada Yesus, belum di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang ini tidak pernah memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Mereka memanggil Tuhan ya Tuhan. Mereka memanggil Tuhan ya Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Allah. Itulah sebutan mereka terhadap Tuhan. Mereka memanggil Tuhan ya Tuhan, ya itu. Tapi orang yang percaya, orang yang lahir baru, mereka memiliki sebutan yang spesial. Bapa. Haleluya. Enak ya sebutnya Bapa. Wih, keren banget. Kayak bukan pribadi yang asing lagi dia ini buat kita. Sehingga ketika kita menyebut dia Bapa, kita memanggil dia Bapa, kita sedang berhadapan dengan Bapa, maka kita nggak perlu disertai dengan rasa takut, rasa bersalah, rasa tertolak, rasa berdosa, rasa akan dihakimi, diabaikan, tidak didengar, tidak dihiraukan. Pikiran-pikiran ini otomatis akan lenyap dari diri kita. Yang paham boleh katakan amin Bapak Ibu. Karena kita sudah merasa menyebutnya Bapa saja pun sudah sangat dekat. Makanya saya kalau dipanggil orang Pak Gem, nah itu agak jauh dia. Pak Gem gitu, agak jauh dia. Karena Gem ini bisa juga game over gitu. Jadi kurang keren. Tapi kalau orangnya nggak kenal saya, dia panggil saya Pak Gem, ya biasalah, itu panggilan umum gitu. Tapi kalau orang sudah mulai panggil saya Papi, rasanya agak spesial gitu ya. Ini kayaknya kayak dekat banget dengan ini orang gitu. Nah, kalau panggilnya saya Bapak, no, itu agak dekat sekali gitu ya. Tapi kalau dipanggilnya ya Pak Gem, lalu dipanggilnya Ibu, Bu Gem, lama-lama jadi Dugem. Ada repot, sudah lah ya. Jadi panggilannya Bapak. Dengan kata lain, prinsip dasar dalam berdoa yang harus kita ketahui itu adalah Yesus tidak menghendaki kita memperlakukan Bapa di sorga itu sebagai Tuhan yang kudus. Tolong digarisbawahi kalimatku, jangan disalah tafsir ya. Aku ngomong ini supaya saudara bisa memberikan perhatian,
bahwa yang saya sedang fokuskan adalah kepada panggilan yang khusus, panggilan pribadi, hubungan yang erat, hubungan yang terbaik. Jadi ketika bicara mengenai prinsip dasar dalam berdoa itu, Yesus tidak menghendaki kita memperlakukan Bapa sebagai Tuhan yang kudus. Jangan bilang Bapa kita ini sudah mulai sesat ini, kita nggak boleh memperlakukan dia sebagai Tuhan yang kudus. Jangan bilang di situ. Ini dalam konteks prinsip dasar dalam berdoa, di mana kita harus membangun hubungan yang khusus. Yesus tidak ingin ketika kita memulai berdoa atau ketika kita berdoa, kita memperlakukan Tuhan kita itu sebagai Tuhan yang kudus, yang sangat jauh sekali, sebagai hakim, sebagai Tuhan sang hakim, yang akan menilai kita ketika kita datang. Dia akan selalu melihat kesalahan kita. Dia akan selalu melihat pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kemarin. Dia akan selalu peduli kepada dosa-dosa kita yang kita lakukan 5 menit yang lalu. Dia tidak ingin kita melihat Tuhan itu atau memperlakukan Tuhan itu seperti seorang sebagai seorang hakim ketika kita datang kepada dia. Dia tidak ingin kita memperlakukan Tuhan itu sebagai sosok Tuhan sang pencipta, sehingga posisinya begitu jauh di sana, transenden bahasa teologinya. Oleh karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, hakim, sang pencipta. Jadi kalau saudara melihat inilah sosok Tuhan yang saudara hampiri di dalam doa, maka jauh sekali Tuhan itu. Jadi kita itu nggak heran kalau setiap kali kita berdoa akhirnya Tuhan ampuni Tuhan. Yang muncul di benak kita terus semua dosa, semua pelanggaran, semua kejahatan, semua bayangan-bayangan inilah yang muncul di benak kita ketika kita masuk dalam doa. Semua kesalahan, semua pelanggaran inilah yang tampak di pikiran kita, di benak kita ketika kita masuk dalam doa atau setiap kali kita menghampiri hadirat Tuhan melalui doa. Karena apa? Di mata kita Tuhan itu kudus. Tuhan itu sang pencipta sangat jauh. Tuhan itu adalah hakim yang selalu melihat kesalahan, kekurangan, pelanggaran, dosa-dosa, kenajisan, kekotoran kita. Itulah Tuhan itu. Makanya kita bilang, Tuhan aku tidak layak Tuhan. Lalu kita pukul-pukul kepala kita pukul-pukul badan kita. Lalu kalau ada pisau kita sayat-sayat lagi. Lalu kita mulai nari-nari. Lalu mulailah bablas. Itu terlalu jauh Tuhan itu. Dia ingin kita memanggil dia Bapa. Makanya saudara datang setiap kali berdoa membawa pujian, penyembahan, ucapan terima kasih, ucapan syukurnya. Terima kasih Tuhan, Bapa Engkau baik. Ini adalah suasana dalam rangka membangun kedekatan dengan Tuhan. Jadi jangan merasa jauh dengan Tuhan setiap kali saudara berdoa. Bangun hubungan dekat dulu. Kalau kita berbanding pada doa yang diajarkan di perjanjian lama setiap kali seseorang masuk dalam hadirat Allah. Prinsip perjanjian lama itu apa? Coba lihat Mazmur 100 ayat 4 yuk. Boleh? Kita lihat sama-sama ya, Mazmur 100 ayat 4. Ini kita berbanding sebentar kepada apa yang dicatat dalam perjanjian lama. Setiap kali orang-orang Israel kalau mereka masuk dalam hadirat Tuhan atau kalau mereka mau berdoa. Mazmur pasal 100 ayat 4. Mari kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, dalam perjanjian lama saja, prinsip-prinsip jika orang Israel ingin membawa penyembahan kepada Tuhan atau ingin masuk dalam hadirat Allah, maka mereka lebih dulu diajarkan untuk membawa nyanyian syukur, membawa puji-pujian. Itu yang harus mereka lakukan setiap kali mereka berdoa. Nyanyian syukur, menyembah, memuji Tuhan, ucapan syukur. Ini yang diucapkan atau dilakukan ketika bangsa Israel masuk dalam doa atau mencari Tuhan di perjanjian lama. Jadi nyanyian syukur, penyembahan, puji-pujian ini adalah kegiatan dalam rangka membangun hubungan yang dekat, hubungan yang spesial dengan Tuhan. Makanya menggunakan kata dikuduskanlah namamu. Kita berikan penghormatan, penyembahan,
kemuliaan bagi nama Allah Sang Bapa itu. Jadi sekali lagi, setiap kali saudara mau berdoa, dengar baik Bapak Ibu. Prinsip dasarnya adalah awali doa itu dengan membangun hubungan khusus, hubungan erat, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan langsung minta ampun dosa dulu. Tuhan, aku ini berdosa. Tuhan, semua kesalahan itu muncul di benak saudara-saudara bawa di kaki Tuhan. Yang harus saudara lakukan pertama masuk. Tuhan, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sangat baik melayakkanku hari ini. Bisa menyapa Engkau, memanggil Engkau Bapa. Bangun hubungan dekat, hubungan spesial. Perlihatkan itu lewat doa-doa dan penyembahan saudara. Lalu prinsip dasar kedua, terakhir. Minggu besok saya lanjut lagi ayat-ayat berikutnya. Kita lihat ya ayatnya yang ke-10. Tadi ayat 9 sudah kita baca. Sekarang ayat 10 Injil Matius tadi. Yuk. Kita lihat lagi Matius 6 ayat 10 sekarang. Prinsip dasar kedua dalam berdoa yang diajarkan Yesus adalah, bersama kita baca, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sekali lagi kalimatnya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, dalam berdoa, prinsip dasar yang sangat penting untuk saudara ketahui sebelum saudara berdoa sesungguhnya adalah saudara perlu mengetahui apa yang ada di sorga. Apa yang telah menanti kita di sorga. Apa yang tersedia di sorga. Jadi sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, kita perlu lebih dulu mengetahui, ini sangat penting. Karena ini akan menentukan bagaimana saudara berdoa. Doa kita ini benar apa tidak. Setiap kali kita berdoa, bahkan sebelum kita berdoa, saya lebih baik menggunakan kata sebelum kita berdoa. Hal terpenting yang pertama sekali yang harus kita ketahui terlebih dahulu ialah kita perlu mengetahui hal apa yang ada di sorga. Apa yang terjadi di sorga. Apa yang menantikan kita di sorga. Seperti apa yang ada di sorga itu. Ini harus kita ketahui lebih dahulu. Setelah saudara mengetahui apa yang ada di sorga, apa yang terjadi di sorga, apa yang menanti kita di sorga, barulah kemudian saudara bisa mendoakan supaya apa yang ada di sorga itu datang atau terwujud di muka bumi ini. Bagaimana saudara bisa mendoakan apa yang ada di sorga itu terwujud di muka bumi ini? Kalau kita dari awal tidak mengetahui apa yang ada di sorga, seperti apa ada di sorga, apa yang menanti kita di sorga, apa yang terjadi di sorga. Prinsipnya kalau berdoa adalah kita mendoakan, yang kita doakan itu apa yang sudah menanti kita di sorga. Itu yang kita doakan. Dan kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Begini Bapak Ibu. Tidak berhenti pada meminta atau mendoakan apa yang ada di sorga itu supaya terjadi. Tetapi kita harus mewujudkannya. Itu dia. Sekarang begini saudara-saudara. Berdasarkan keterangan Alkitab, pengajaran para hamba-hamba Tuhan, maka kita mengetahui bahwa sorga itu tidak ada penyakit. Sekali lagi saya ulang, di sorga itu tidak ada penyakit. Yang setuju katakan amin. Setuju nggak setuju ngomong amin yuk. Di sorga itu tidak ada penyakit. Itu kata Alkitab. Jadi kita ngerti dulu ini. Jadi kalau di sorga itu tidak ada penyakit, berarti kalau kita sakit, sakit itu bukan dari Tuhan. Nah, itu mesti clear, itu kuncinya ya. Karena di sorga tidak ada penyakit. Di sorga itu tidak ada keluh kesah, tidak ada gerutuan. Karena di sorga tidak ada keluh kesah, tidak ada gerutuan, tidak ada sungut-sungut. Berarti kalau seseorang mengeluh, menggerutu, berkeluh kesah, itu bukan dari Tuhan. Nah, itu bukan dari sorga.
Di sorga itu tidak ada kemiskinan, tidak ada kemelaratan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan. Jadi kalau ada kesengsaraan, kemelaratan, penderitaan, itu bukan dari sorga datangnya. Bahkan Yakobus sudah sangat jelas menyampaikan yang ada di sorga itu, yang berasal dari sorga itu adalah semua pemberian-pemberian yang baik. Yang tidak baik itu tidak pernah berasal dari sorga. Dan kalaupun ada anak-anak Tuhan diizinkan mengalami hal-hal derita, sengsara, sekali lagi itu hanya karena diizinkan dan sementara. Karena Dia ingin memberikan kepada kita promosi, peningkatan, kemuliaan. Makanya kalau hari ini kita mengalami sengsara, ada kalanya kita mengalami derita, percayalah kalau itu memang Tuhan izinkan, maka di depan sudah ada promosi, di depan sudah ada peningkatan, di depan sudah ada kenikmatan. Makanya dalam orang Kristen, sengsara selalu membawa nikmat. Itu dia. Sengsara itu tidak pernah membawa keterpurukan dan kemelaratan. Jadi saudara-saudaraku, setelah saudara ngerti apa yang ada di sorga, apa yang tersedia di sorga, itulah yang saudara doakan. Tuhan, sukacitamu melimpah atas suamiku, atas istriku. Tuhan, biarlah sukacitamu melimpah atas hidupku. Itu yang ada di sorga, itu yang kita doakan. Di sorga itu nggak ada nomor togel. Tuhan kasih aku nomor. Nggak ada. Nggak bakal datang. Di sorga itu ibu bapak nggak ada kutuk. Nggak ada kebencian. Makanya saudara gak bisa berdoa, Tuhan biarlah suamiku ini karena sudah menjengkelkan dan aku sudah tidak kuat, istriku ini menyebalkan, aku sudah tidak kuat. Tuhan tegur dia, Tuhan kasih sakit penyakit kepadanya. Makanya doa begini gak akan pernah dijawab. Di sorga gak ada penyakit pak, gak ada penderitaan, kemelaratan. Nah setelah saudara tahu apa yang tersedia di sorga, inilah yang saudara doakan. Tuhan biarlah kelimpahan terjadi atas rumah tanggaku, terjadi atas pekerjaanku. Nah, karena di sorga itu ada kelimpahan, ada sukacita, ada hal-hal luar biasa, ada kesembuhan. Makanya kita doakan kesembuhan. Jadi tidak hanya selalu Tuhan kehendak mulai yang jadi. Memang dalam prinsip ini nanti saya akan bukakan makna kehendak mulah yang jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Bahkan saya nanti akan tiba pada titik sebenarnya doa Bapa di sorga ini doa yang masih relevan nggak sih kita ucapkan? Nah nanti saya akan sampai pada ke situ. Ini tergolong doa yang benar enggak? Bapa kami yang di sorga, dikuduskan dalam mendatang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga, dan seterusnya. Karena ini kan diulang-ulang, diucapkan di gereja tertentu atau di pertemuan-pertemuan tertentu. Ini kira-kira doa yang sesuai dengan kehendak Yesus enggak ini? Sehingga ini menjadikan doa yang dihafal dan diulang-ulang. Nah, nanti aku akan sampai di sana. Saudara bisa syok nanti mendengar kalau saya bukakan kebenarannya pada saudara. Nah, sekali lagi, ini saya sudah mau selesai. Ini yang kita doakan. Apa yang ada di sorga itu. Makanya penting ngerti dulu apa yang ada di sorga. Setelah ini saudara doakan. Lalu inilah yang kita wujudkan di bumi ini. Jadi begitu saudara amin. Saudara sudah minta apa yang ada di sorga itu. Sudah doakan apa yang ada di sorga itu. Lalu saudara amin. Keluar dari ruang doa. Ini yang diwujudkan. Kan saudara doakan, Tuhan limpahi kami dengan sukacita. Begitu amin marah-marah. Begitu amin sungut-sungut. Begitu amin menggerutu. Lah, ini namanya tidak mengerti prinsip dasar berdoa. Orang yang ngerti prinsip dasar berdoa itu, begitu dia berdoa, begitu dia amin, keluar dari ruang doa, wajahnya kinclong, sukacita full day. Lalu kemuliaan Tuhan mewarnai wajahnya, mantap dia. Setan pun berlarian ketika ketemu melihat wajah kita. Gitu ibu bapak. Jadi apa yang kita doakan itu Tuhan kesembuhan terjadi, ini kita doakan biarlah kesembuhan terjadi. Jadi begitu kita selesai berdoa, begitu kita amin, kita wujudkan kesembuhan itu. Kita bertindak, kita bergerak, kita menjaga kesehatan kita supaya kita tetap sehat dan sembuh. Kita mewujudkannya.
dalam hidup sehari-hari. Itu nih mas, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi makanya jangan cuma sembarangan berdoa kawan. Langkah dukai 11 kan dua mikir. Nggak ngerti kita apa yang kita minta, apa yang kita doakan kadang kala. Ayo. Pertama, awali doa dengan membangun hubungan yang dekat. Lalu yang kedua, mengerti apa yang ada di sorga. Setelah saudara mengerti apa yang ada di sorga, itu yang saudara doakan dan saudara wujud nyatakan di bumi ini. Penasaran dengan apa yang dimaksud dengan ayatnya yang ke-11, 12, dan 13? Kita jumpa minggu besok. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya mengajak kita bernyanyi. Kita akan nyembah Tuhan sebentar sebelum kita menutup dalam doa.